Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami ingin menjelaskan mengenai komponen sistem komputer. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Cahaya Kamila, absen 9. Saya Fitri Nuriniah, absen 18. Saya Islami Adibina Padani, absen 23. Saya Diana Pamungkas, absen 24. Saya Putri Pratikri, absen 22. Saya Lailia Madani, absen 31. Selamat menyaksikan video kami. Definisi sistem komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terdiri di dalam sebuah sistem komputer yaitu terdiri dari hardware, software, dan firmware. Sistem komputer, bahwa ini beberapa fungsi dari sistem komputer yang bisa dipahami, yaitu di antaranya sebagai berikut: 1. Menginput sebuah data. 2. Memproses sebuah data. 3. Menghasilkan sebuah data. 4. Menyimpan sebuah data. Komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen pendukung dari sebuah sistem, yaitu hardware, software, dan juga firmware. Di bawah ini terdapat penjelasan mengenai 3 jenis komponen tersebut, diantaranya sebagai berikut. Komponen hardware atau perangkat keras. Hardware atau biasanya kita sebut sebagai perangkat keras, yaitu merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan biasa disentuh. Perangkat ini terdiri dari berbagai macam benda komputer yang biasanya kita pakai. Contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Sebagai komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Fungsi hardware adalah menerima output, mengelola informasi atau data, memberikan output, menyiapkan data atau informasi. Di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai macam komponen hardware, yaitu sebagai berikut. Proses grafik. Proses grafik adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Macam-macam. 1. Processing grafik. 2. CPU. 3. memory. 4. Input unit atau input device. Input device merupakan salah satu perangkat keras komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data atau sebuah perintah ke dalam komputer. Berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Contohnya keyboard, pointing device, mouse, touchscreen, digital graphics tablet, scanner, dan microphone. Output unit atau perangkat keluaran. Output unit mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input unit. Jika pada sebuah input unit data yang diperoleh dari luar dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka output unit sebaliknya, output unit menghasilkan suatu informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa sebuah informasi, gambar, suara, atau video. Contoh, monitor, printer, speaker. Storage unit atau perangkat penyimpan perintah yang telah dimasukkan pada suatu sistem komputer melalui sebuah input unit kemudian akan disimpan di unit storage sebelum benar-benar melalui sebuah pemrosesan. Begitupun dengan hasil dari sebuah data yang sudah selesai diproses. Data tersebut akan terlebih dahulu disimpan pada sebuah storage unit sebelum dipindahkan ke output unit, berfungsi untuk menyimpan data atau file dalam jangka panjang dan pendek. Storage unit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut ini. 1. Internal storage unit atau penyimpanan internal adalah bentuk memori yang menyatu dengan prosesor. Jenis penyimpanan internal: memori akses acak atau RAM, memori hanya baca atau ROM, solid state drive atau SSD.
2. External storage unit. Penyimpanan eksternal adalah bentuk memori berupa perangkat keras, hardware. Jenis penyimpanan eksternal: flash disk, hard disk device atau HDD, disket kompak, DVD, memori SD, disket, pita magnetik, penyimpanan awan. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Melalui sebuah software atau perangkat lunak inilah komputer dapat menjalankan suatu perintah yang diberikan. Perangkat lunak atau aplikasi mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. 2. Sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras lainnya. 3. Mengidentifikasi suatu program yang ada dalam sebuah komputer. 4. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan melalui ketersediaan sistem operasi pada komputer. 5. Menerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai macam komponen software, yaitu sebagai berikut. Operating system atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah program dasar yang ada pada komputer. Umumnya berfungsi untuk menghubungkan seorang pengguna dengan hardware. Bisa dikatakan juga bahwa sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan suatu pengontrolan dan memanajemen perangkat keras serta termasuk menjalankan sebuah aplikasi yang dapat melakukan suatu proses pengolahan data. Contohnya Microsoft Windows, Linux, OS, dan lain sebagainya. Program aplikasi atau aplikasi program aplikasi merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan seorang pengguna komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Perangkat lunak komputer pada umumnya hanya bisa sesuai dengan kebutuhan dari seorang pengguna komputer tersebut. Contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, web browser, game. Utility software atau program tambahan. Utility software merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer. Contohnya, software antivirus, firewall, disk fragmenter, screen saver, dan lain sebagainya. Programming language, bahasa pemrograman. Programming language merupakan salah satu bahasa yang biasanya digunakan oleh seseorang pengguna komputer untuk mempermudah sebuah komunikasi dengan komputer. Programming language bisa dikatakan juga sebagai sebuah standar bahasa yang merupakan suatu instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan suatu perintah pada komputer tersebut. Contohnya PHP, Java, Python, C, PRL, lain sebagainya. Brainware yaitu merupakan orang yang melakukan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware yaitu merupakan orang yang terlihat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Berikut penjelasan fungsi brainware. Fungsi brainware sebagai programmer. Programmer sebagai brainware berperan untuk membuat program yang dibutuhkan komputer. Peran lainnya ialah menjaga keamanan sistem komputer. 2. Fungsi brainware sebagai administrator. Administrator sebagai brainware berperan untuk mengelola sistem operasi yang dijalankan pada komputer maupun jaringan.
Fungsi brainware sebagai operator sebagai brainware berperan untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer dan menyiapkan data untuk diakses. Pengguna komputer dibagi menjadi 4 jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Programmer. Programmer yaitu seseorang yang memiliki keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari suatu bahasa pemrograman. Jadi seorang programmer bisa dikatakan sebagai orang yang membuat dan memiliki sebuah tugas untuk mempersiapkan suatu program yang memang dibutuhkan dalam sistem komputer yang akan dipakai untuk mengolah sebuah data, contohnya PHP, Java, Python, C, dan lain sebagainya. Sistem analis merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, perkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan dari suatu software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari seorang penggunanya. Seseorang yang bertugas sebagai sistem analis pun sangat berperan dalam sebuah proses pengembangan dari suatu sistem. Seorang sistem analis harus mempunyai 4 keahlian, contohnya analisis teknis, manajer, dan cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain ataupun interpersonal. Administrator merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari sebuah sistem operasi serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. Operator merupakan orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada, atau seorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengolah sebuah data sistem komputer. Sebelum video diakhiri, kami kelompok 5 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami menjelaskan komponen sistem komputer. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua.